Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, your one and only racun channel audio. Tapi hari ini kita bukan review audio. Kita mau review sebuah wired mechanical keyboard, yaitu Robot Workmate 2. Ini pertama kalinya nih kita pegang keyboard dari robot. Nah ini tuh spesialnya, dia udah 94 keys. Bisa dibilang udah hampir lengkap, tapi bentuknya masih compact. Dan yang pasti udah pakai LED RGB juga. Langsung aja deh ke videonya. Untuk di official store-nya sendiri, Robot Workmate 2 ini harganya 345.000. Dan yang pasti dalam boxnya dapat keyboardnya, kabel USB-A ke tipe C, ekstra keycap untuk escape dan juga space-nya. Yang warnanya beda nih. Ada untuk penjepit keys dan keycap puller juga. Dapat juga switch tambahannya 2 biji. Dan yang pasti manual serta garansinya. Nah ini dia barangnya, Robot Workmate 2. Kalau kita bicara untuk build-nya dulu ya, ini bahannya memang plastik ya. Tapi udah kerasa cukup kokoh kok. Walaupun memang untuk si keysnya ini untuk yang ekstranya itu kerasa yang agak tipis gitu. Tapi setelah dipasang kayak gini masih oke kok. Oh ya, kalau untuk pilihan warna tersedia dua ya. Ada yang grey white atau yang seperti ini, white grey. Jadi bisa dibilang ya putih sama yang greynya ini ya ketukar aja gitu. Desainnya seperti keyboard yang udah sering kita lihat akhir-akhir ini ya. Ya cocok juga untuk gaming dengan LED RGB-nya. Tapi yang bikin berbeda itu seperti saya bilang tadi, ukurannya yang compact nih, 353 x 128 x 35 mm. Dan beratnya di bawah 700 gram. Oh ya, kalau untuk di bagian bawahnya juga udah ada kaki-kakinya ya, dan ini dari karet. Dan ini bisa ditinggiin juga ya, jadi kalian bisa sesuai untuk kemiringannya. Nah kalau untuk kabelnya sendiri, walaupun nggak braided tapi udah cukup kuat sih. Kalau ditarik-tarik kayak gini juga masih aman. Dan panjangnya itu di 1,5 meter. Dan untuk Robot Workmate 2 ini memang nggak ada baterainya ya, jadi kalian harus pakai kabelnya. Nah kalau port tipe C-nya itu ada di samping sini, jadi kalian tinggal colok, dia langsung bisa dipakai. Nah kalau kita bicara untuk compactnya lagi nih, kan biasanya untuk keyboard yang diusahakan compact itu atau ukurannya dibikin kecil, ya contohnya kayak dari F1 sampai F12-nya itu disatuin sama yang angka-angka inilah, atau nggak ada numpad-nya. Tapi ini masih terpisah untuk F1 sampai F12-nya dan juga ada numpad-nya, tapi ukurannya masih enak. Nah kalau untuk fitur-fiturnya, yang pertama pasti LED RGB-nya untuk di semua keys-nya. Tapi kalau untuk lampu indikator caps lock dan juga numeric lock-nya itu ada di sebelah escape sini ya. Masih gampang kok untuk dilihatnya. Dan untuk LED-nya sendiri saya udah cobain, udah terang juga ya. Jadi dia tuh ada 8 mode dan bisa dimatikan juga. Nah kalian bisa ngatur untuk brightness-nya itu ada 5 tingkatan dan juga speed-nya sama 5 tingkatan juga. Dan juga ada LED game mode-nya nih. Jadi bisa dibilang misalkan kayak WASD-nya aja di situ kalian bisa atur. Dan juga disediakan 2 slot untuk kalian bisa custom sendiri. Ditambah juga yang pasti udah ada untuk mengatur multimedianya. Jadi kayak play pause, extract, mengatur volume atau buka kalkulator langsung. Itu udah bisa, dan pasti juga bisa untuk lock Windows atau juga lock keyboardnya. Nice. Untuk switch-nya sendiri dia menggunakan Blue OTEMUS switch. Jadi sayangnya dia belum ada untuk warna lain ya, hanya yang blue aja. Nah ini tuh tinggal plug and play ya, dan dia menggunakan USB-C untuk di keyboardnya. Untuk di komputer kalian tuh dia pakai USB-A. Itu bisa ke Windows, Mac OS atau Chrome OS. Untuk switchnya sendiri diklaimnya sampai 50.000 kali ya. Saya nggak sempat nyobain sampai 50.000 kali ya. Tapi kalau dari pengalaman saya pakai sih nggak ada masalah ya, lancar-lancar aja. Dan juga untuk case-nya ini yang pasti udah anti ghosting. Oh ya, seperti saya bilang tadi sudah menggunakan switch yang blue dan itu biasanya clicky ya. Nah kayak gini nih untuk suaranya. Nah sekarang saya mau cerita untuk pengalaman saya pakai si Robot Workmate 2 ini. Yang pertama saya bisa bilang untuk kabelnya udah cukup panjang ya. Untuk setting komputer saya udah enak. Dan juga dengan colokan yang di samping kayak gini udah enak juga ya. Kabelnya ini kan dia kayak yang L gitu ya, nggak yang lurus. Nah terus saya pakai untuk main game udah kerasa enak juga. Walaupun tetap tidak yang di level profesional pastinya ya. Jadi ketika saya butuh gerak cepat nih untuk gamenya WSD misalkan tuh jam lompat terus gitu kan, masih kerasa kadang-kadang ada sedikit yang kayak ya delay atau tidak menerima perintahnya secara benar gitu ya. Bukan dalam arti dia nggak lompat atau tiba-tiba jadi nunduk, enggak. Cuman kerasa kayak nggak yang bisa secepat itu, terutama kayak game FPS. Tapi kalau sekedar cuman kayak game casual atau game mobilan gitu, maksudnya game balap, saya cobain no problem sih, masih aman-aman aja. Dan waktu saya cobain tes ngetik cepet nih, ya saya bukan pengetik cepat juga ya, biasanya saya dapat di 67 sampai 70-an word per menit doang. Ini saya cuma bisa dapat maksimal itu di 65 ya, agak lambat. Tapi memang kalau di rumah itu saya biasanya udah pakai yang red switch. Dan ya untuk si
bounce-nya mungkinnya bisa dibilang kayak pantulannya ini tuh nggak yang sedalam ini. Tapi itu yang pasti baik lagi dari ya cara kita pakai keyboard dan ya selera kita ya. Dan yang terakhir saya pakai ngedit juga masih kerasa santai kok. So intinya mau dipakai untuk berbagai hal saya masih oke-oke aja. Tapi kalau untuk gaming yang pasti hanya lebih ke casual gaming doang. Nah kalau kita bicara untuk ukurannya sendiri, buat saya sih udah kerasa cukup ya. Mousepad saya nggak yang gede-gede banget, tapi masih ya, enak aja gitu. Dia masih bisa masuk dan masih ada space untuk pergerakan mouse saya. Ya mungkin kalian bisa bilang ya tinggal beli mousepad yang lebih panjang, ya bisa sih. Intinya pas lah kalau ukurannya buat saya. Nah kalau kita bicara untuk tingginya, saya memang selalu saya naikin untuk si kakinya ini, jadi dia lebih tinggi. Tapi saya juga udah kebiasaan pakai wrist rest atau hand rest gitu ya. Jadi biar tangan saya tuh nggak yang terlalu naik. Nah saya cobain nggak pakai itu, memang kerasa lebih cepat pegel. Tapi ini pasti balik lagi ke kebiasaan kita masing-masing ya. Intinya sih saya mau pakai untuk ngetik doang atau ngedit atau mau ya sambil main game gitu. Udah kerasa aman sih dan nyaman saya bisa bilang. Walaupun memang kalau untuk yang kebiasaan dengan red switch pindah ke blue switch sih pasti ada sedikit yang berbeda rasanya. Tapi setelah beberapa hari saya pakai ya nyaman-nyaman aja kok. Kesimpulannya untuk WorkMate 2 ini ya seperti namanya kali ya, bisa nemenin kalian kerja. Dan dia juga kan dengan desainnya seperti ini, masih ada numpadnya, F-nya, F1 sampai F12 nya masih terpisah. Jadi mungkin akan lebih nyaman buat kalian, tapi yang nggak pengen ukurannya gede banget. Tapi sekali lagi saya ingatkan buat kalian yang udah terbiasa pakai switch yang red mungkin atau yang lain, yang brown gitu, bukan yang blue. Ini yang pastinya udah kliki ya. Tapi kalau dari pengalaman saya untuk pressure-nya sendiri ya cukup lah untuk dipakai. Apalagi daringan juga, jadi untuk sekedar dipakai di rumah atau kantor, ini bisa saya rekomend. Nice. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dan konten seperti ini, bisa di like videonya, bisa di subscribe ke channelnya, atau bisa di share juga nih videonya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih banyak sudah nonton. Bye.